Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Marniati SPD, calon guru penggerak angkatan kedua dari TK Negeri Pembina Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi terpadu kompetensi sosial dan emosional. Latar belakang. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di dalam kelas, pada saat proses pembelajaran, fakta yang ditemukan adalah pendidik dihadapkan dengan situasi di mana setiap murid yang diajarkan memiliki berbagai macam keberagaman yang unik. Karakteristik murid yang bervariasi dan bermacam kekuatan yang dimilikinya serta keterampilan murid yang menarik. Ini merupakan sebuah tantangan bagi setiap pendidik untuk bisa memberikan keputusan dalam menyusun strategi pembelajaran yang berhubungan dengan fakta tersebut, serta dengan memperhatikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidik bisa menerapkan sebuah pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Adapun keputusan tersebut dibuat berkaitan dengan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, pendidik harus melakukan beberapa hal, diantaranya pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid dan menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. Untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, pendidik harus memperhatikan 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar murid. Selain itu, perlu untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran, seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Setelah semuanya dapat didiagnosa dan ditentukan dengan baik, maka pendidik bisa memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan mampu untuk menciptakan lingkungan belajar dengan iklim yang menyenangkan, efektif, kondusif, dan pastinya berpihak pada murid. Adapun dalam pembelajaran di kelas perlu memperhatikan bagaimana perilaku anak ke diri sendiri, orang lain, dan lingkungan yang akan mempengaruhi proses pembelajaran anak, dan satu diantaranya adalah pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional ini dilakukan oleh semua komunitas sekolah, baik oleh anak, dalam hal ini murid, pendidik, maupun orang tua. Adapun kompetensi dari pembelajaran sosial emosional yaitu kesadaran diri, mengenali emosi, pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus, kesadaran sosial, berempati, keterampilan berhubungan sosial atau daya lenting, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi tersebut bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dengan berbagai macam teknik yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah
latihan bernapas dengan kesadaran penuh atau stop. Adapun deskripsi aksi nyata, tujuan aksi nyata ini yaitu untuk menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional berupa salah satu atau dua dari kelima kompetensi sosial emosional dengan panduan teknik-teknik yang sudah ada. Tolak ukur yaitu tercapainya tujuan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan beberapa aspek penilaian dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan tercapainya pembelajaran sosial emosional di kelas dengan lembar observasi dari kompetensi sosial emosional yang diterapkan. Lini masa tindakan yang dilakukan: pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah serta sosialisasi kepada rekan sejawat di sekolah. Yang kedua, sosialisasi kepada siswa di kelas dan melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas. Dukungan yang dibutuhkan dalam menerapkan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini dibutuhkan berupa dukungan dari berbagai pihak di sekolah, terutama siswa sebagai subjek pelaksana kegiatan, dukungan lain dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Hasil aksi nyata. Adapun hasil aksi nyata dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini adalah: 1. Terlaksananya rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan baik, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta lembar observasi kompetensi sosial emosional. Yang kedua, dalam kompetensi sosial emosional, siswa mampu melakukan teknik stop dan memahami kesadaran diri serta sosial. Adapun kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan, aksi nyata yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, namun perlu dimaksimalkan lagi karena alokasi waktu yang terbatas untuk tatap muka dalam pembelajaran. Keberhasilan, tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dan keaktifan siswa dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Rencana perbaikan di masa mendatang. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan alokasi waktu serta ketersediaan sarana prasarana untuk lebih mendukung proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, dan berpihak pada siswa. Nilai kompetensi dasar dalam RPP yaitu 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu, 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama, 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab, 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus, 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya, nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. 3.10 memahami bahasa reseptif, menyimak, dan membaca. 3.12 mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 3.13 mengenal emosi diri dan orang lain. 3.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Adapun tujuan pembelajaran yaitu anak dapat membiasakan diri berperilaku 3S, senyum, salam, sapa. Anak dapat membiasakan diri mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Anak dapat melakukan permainan fisik dengan aturan. Anak dapat menyebutkan panca indera dan fungsinya. Anak dapat melengkapi gambar anggota mukanya. Anak dapat menyusun huruf menjadi kata-mata dengan bahan glosspar. Anak dapat mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan membuat topeng dari kertas. Anak dapat merapikan alat belajar pada tempatnya. Anak dapat berbagi bekal
dengan teman, anak dapat mengungkapkan perasaannya dengan emotikon. Inilah dokumentasi kegiatan anak pada saat melaksanakan kegiatan.
keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pada pelaksanaan pembentukan karakter, kompetensi sosial emosional sangat penting. Sekian dari saya. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Terima kasih. Salam bahagia. Salam Guru Penggerak.